Prajurit TNI Angkatan Udara yang juga petinju Indonesia, Kopda Ongen Saknosiwi, sukses merebut sabuk WBA Asia setelah memenangi pertarungan sengit melawan petinju Filipina, John Gemino, dalam ajang Beyond Madness 2025. Pertandingan yang berlangsung di Studio 6 MTEK SCTV, Sabtu 26 April 2025, ini berjalan sangat ketat. Kopda Ongen dan Gemino bertarung habis-habisan selama 10 ronde. Kopda Ongen mendominasi di 5 ronde awal, namun di ronde-ronde akhir, lawannya sempat mengambil kendali pertandingan. Hasil akhir pertandingan ditentukan melalui penilaian juri. Juri A memberikan kemenangan kepada Ongen dengan skor 95-93, sementara juri B memenangkan Gemino dengan skor 92-96. Adapun juri C kembali memenangkan Ongen dengan skor 96-92. Dengan hasil tersebut, Kopda Ongen dinyatakan menang angka pon dan resmi menggenggam sabuk juara WBA Asia kelas Super Featherweight. Dengan kemenangan ini, Kopda Ongen kini memegang 2 gelar internasional sekaligus, yaitu WBA South dan WBA Asia. Sebagai prajurit TNI Angkatan Udara, Kopda Ongen menyebutkan bahwa kemenangan ini merupakan hasil kerja keras, semangat juang, serta berkat dukungan dari berbagai pihak yang selama ini selalu memberikan support. Ini adalah hasil dari dedikasi, kerja keras saya selama berlatih, dan tentunya berkat dukungan dari pelatih, rekan-rekan, keluarga besar, serta TNI Angkatan Udara. Kemenangan ini saya persembahkan sebagai kado ulang tahun ke-79 TNI Angkatan Udara tercinta, ujar Kopda Ongen Saknosiwi. Prestasi Kopda Ongen juga selaras dengan tekad Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marskal TNI M. Tony Harjono, SC, MM, untuk membentuk prajurit yang unggul, sebagaimana tercermin dalam semangat TNI AU ampuh adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Kemenangan ini menjadi bukti kemampuan prajurit TNI AU untuk berprestasi di tingkat internasional. Pemirsa Airman TV, kita jumpa kembali di Airman TV di SPNAU dengan saya Puri Anindita. Hari ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk wawancara dan juga ngobrol-ngobrol dengan salah satu atlet yang telah memenangkan kejuaraan di tinju. Siapakah beliau? Kita langsung saja menyapa, yaitu Kopda Ongen Saknosiwi. Halo, selamat siang, Bang Ongen. Selamat siang, Mbak. Senang sekali dan juga terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir di sini. Mau juga untuk berbagi pengalaman dan informasi tentunya untuk teman-teman kita di Airman TV di SPNAU, terus juga untuk para pemirsa yang setia selalu menunggu podcastnya Airman TV di SPNAU. Oke, mengawali obrolan kita hari ini, boleh dong diceritain sedikit latar belakang kenapa Bang Ongen ini bisa menjadi seorang petinju? Oke, baik. Pertama, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Ongen Saknosiwi, pangkat Kopda, dan keseharian saya berdinas di Dispamsan AU dan satker saya di Urdal. Untuk saya berkarir di tinju, saya dari desa terpencil di Pulau Buru, desa Wainibe. Ya, di sana tidak ada petinju sama sekali, dan waktu lulus SMP di tahun 2009 saya merantau ke kota Ambon dulu dan bersekolah di sana. Kebetulan di kampung bapak saya kebetulan suka nonton tinju. Jadi background saya juga dari SD saya sudah suka berantem ya. Berantem. Ya, SD, SMP udah berantem sampai di SMA berantem. Jadi pulang sekolah itu suka berantem lah. Jadi akhirnya pas pulang sekolah kebetulan waktu itu di samping rumah saya ada sasana tinju dan saya bergabung di sana dan datang ke tempatnya dan meminta pelatih waktu itu namanya pelatih Simona Homuri untuk berlatih tinju. Dan kebetulan juga background saya juga dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Bapak saya kerja minyak kayu putih untuk menghidupi kami berlima. Jadi dari sana saya berlatih tinju untuk salah satunya untuk mencari biaya tambahan untuk sekolah saya pada saat itu. Jadi bapak saya kerja minyak putih itu pendapatannya belum tentu dalam sebulan itu berapa. Jadi
saya ambil tinju itu untuk mau merubah ekonomi keluarga saya. Oke, pada saat mencoba untuk ikut ke sasana tinju, pada saat itu apakah sudah terpikir ke depannya bahwa ini akan menjadi profesi? Iya, karena dari saya susah itu makanya saya berlatih dengan disiplin, kerja keras. Karena saya yakin kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Luar biasa sekali ya. Dan dari situ memang sudah akhirnya memantapkan diri untuk terus serius mendalami olahraga tinju gitu ya. Iya. Oke. Dari orang tua sendiri apakah mendukung dengan seluruh daya upaya atau dulu mungkin sempat wah ini kan karena Bang Ongen ini suka berkelahi atau berantem gitu. Akhirnya ada sedikit dari orang tua mungkin merasa tidak yakin gitu Bang Ongen ini bisa menjadi profesional boxer ya, petinju profesional gitu ya. Ada nggak gitu dari keluarga? Awal-awal saya berlatih tinju yang sangat khawatir itu ibu saya. Karena mungkin hati seorang ibu ya lembut ya, jadi sempat melarang. Dan kebetulan waktu itu saya latihan di SMA kelas 3 dan pertama kali ikut kejuaraan itu di Patimura Cup namanya. Jadi saya baru berlatih 3 bulan dan juara pada saat itu, juara 1. Dan kebetulan dari sekolah saya waktu itu SMA Negeri 4 Ambon kasih saya beasiswa sampai lulus. Sampai lulus SMA. Iya, jadi dari situ mama saya udah mulai percaya sama saya bahwa saya di dunia tinju bisa menghasilkan uang. Bisa menghasilkan dan bisa secara profesional untuk terus maju gitu ya Bang Ongen ya, luar biasa. Lalu setelah menjalani misalkan seperti sekolah gitu ya, sekolah tapi masih ikut berlatih juga, ada perlombaan-perlombaan atau seperti tinju cup begitu. Bagaimana caranya Bang Ongen ini untuk membagi waktu antara latihan dengan sekolah? Jadi saya sekolahnya pagi, saya latihan cuma 1 hari 1 kali. Jadi selesai sekolah baru saya latihan sore. Itu setiap hari? Setiap hari. Setiap hari tapi latihannya hanya di sore hari aja gitu ya? Iya, di sore hari saja. Oke. Terus kita mencoba untuk maju setelah lulus dari SMA. Apakah langsung masuk rekrutmen TNI Angkatan Udara atau sempat ada perjalanan panjang dulu nih gitu? Belum. Pada saat saya lulus, saya masih di Ambon, masih bertinju di Ambon dulu. 2011 saya mantapkan diri untuk berangkat ke Jakarta. Jadi saya berangkat ke Jakarta, orang tua saya pada saat itu tidak tahu. Saya sudah sampai Jakarta baru saya sampaikan ke orang tua bahwa saya sudah di Jakarta untuk berlatih tinju. Itu tahun 2017? 11. Oh, tahun 2011. Iya. 2011. Jadi pada saat itu ibu saya yang paling marah. Karena nggak pamit karena gitu nggak ya. pamit. Jadi saya minta maaf dan karena ibu saya takut di Jakarta itu dalam tanda kutip ya orang-orang timur ini tidak terlepas dari perkelahian gitu ya. Jadi hal-hal negatif yang mungkin bisa mengikuti karena misalkan orang melihat orang timur itu keras. Orang timur itu suka berantem gitu misalnya. Ini tanpa kita untuk stereotip orang-orang ya, sahabat Airman semua ya, tapi yang pasti emang kadang-kadang orang kalau melihat orang timur tuh pasti ada ketakutan tertentu gitu ya. Padahal Bang Ongen ini baiknya luar biasa loh teman-teman. Wow. Lalu seiring waktu berjalan di Jakarta ini ngapain aja gitu? Jadi saya pertama kali datang di Tangerang, di sasana almarhum AKBP WM Sapulete. Jadi saya berlatih di sana sampai beliau meninggal di bulan Juli 2012. Selesai itu kami masih berlatih tinju terus dan 2014 kami bertanding di Medan pada saat itu di Sumatera Utara. Dan kami dilirik sama Marsikal Siswanta dan beliau merekrut saya untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Udara. Jadi dari pertama datang ke Jakarta pada tahun 2011, pertandingan pertama itu dilakukan pada tahun 2014. 2012. Oh, 2012. Yang dilirik oleh Marsikal Siswanta itu tahun 2014. Oke, jadi beda nih ya, beda pertandingan beda, ya. Dan itu
posisinya Bang Ongen menang atau kalah? Pada saat itu saya kalah ya, cuman dari Marsikal Siswanta melihat potensi saya untuk seperti itu. Luar biasa ya. Bang Ongen tadi kan sempat cerita kalau pada saat Marsikal pertama Siswanta itu merekrut atau mengajak untuk bergabung dengan TNI Angkatan Udara, kan posisinya saat bertanding itu kan kalah ya. Iya. Lalu pada saat Bang Ongen ini sudah tertarik untuk bisa bergabung dengan Marsma Siswanta ini untuk ke TNI Angkatan Udara itu, apakah langsung masuk pendidikan atau memang kayak ada latihan dulu atau apa nih kegiatannya sebelum ikut pendidikan? Iya. Jadi pas kami kalah turun dari ring, pada saat itu Marsikal Siswanta menyampaikan bahwa kamu punya potensi di tinju, walaupun kamu kalah, kamu punya kegigihan dalam bertarung. Wah, seperti luar itu. biasa penilaiannya. Ya. Jadi kami dipanggil ke Mabes TNI AU di Dirgantara Boxing, dan kami sempat berlatih di sini selama 8 bulan ya. Jadi kami di sini sparring sama atlet TNI Angkatan Udara pada saat itu, dan sambil menunggu pembukaan pendidikan ya gitu. Jadi kami daftar pada saat itu 2014. 2014 dan itu daftarnya sesuai dengan reguler atau ada jalur khusus nih? Kami reguler. Reguler. Ya, jadi ikut tes juga gitu. Kami ikut tes, ikut pendidikannya full. Seperti teman-teman yang lain. Dan perlakuannya pun sama. Sama. Luar Tidak ada biasa. bedanya. Kita kan kadang-kadang ya sebagai yang awam mungkin mengira bahwa kalau misalnya prajurit atau personel TNI Angkatan Udara yang masuk melalui jalur atlet itu ada kekhususan gitu, misalnya tidak ikut tes atau jangka pendidikannya tuh lebih pendek gitu. Jadi enggak ya Bang Ongen ya? Nah, itu mematahkan tuh pemikiran teman-teman semua mungkin yang berpikir kalau masuk TNI Angkatan Udara melalui jalur atlet ini ada kekhususan atau kespesialan. Jadi semuanya tetap ikut pendidikan dan kegiatannya itu secara full. Betul ya? Betul. Oke, nah setelah masuk di TNI Angkatan Udara nih, selesai pendidikan gitu, langsung diikut sertakan bertanding atau sempat, kalau misalkan kita tahu kalau misalnya kita baru lulus ya, itu kan ada yang namanya seperti kejuruan dulu. Itu tetap ikut nggak? Jadi kami dari Solo, kami ditaruh di sini dulu untuk bertanding dulu pada saat itu, dan saya ikut prapon pada tahun 2015. Jadi pelantikan kami itu di 2015 bulan Mei ya. Jadi kami persiapan untuk prapon, jadi kami belum ikut kejuruan. Pas kejuruan kami pas di tahun 2018. Jadi karena ada tanding, jadi akhirnya kejuruannya mundur ya? Mundur ya. Itu prapon itu adalah pertandingan pertama setelah lulus sebagai atau setelah menjadi prajurit TNI Angkatan Udara? Kedua. Iya, jadi yang pertamanya itu kami ikut Wapres Cup. Jadi Wapres Cup kami dari TNI Angkatan Udara meloloskan 4 atlet di partai final. Dan 4-empatnya dapat perak. Dapat perak? Iya. Luar biasa. Kalah di final semua. Tidak salah memang ini ya, penilaian atau kejelian dari Marsma Siswanta ini ya. Luar biasa Bang Ongen. Lalu untuk Bang Ongen sendiri tuh sebenarnya sekarang ini bertanding di kelas apa nih? Kan biasanya setahu saya itu yang awam ya tentang tinju itu kan ada kelas-kelas, terus ada profesional atau yang apa gitu. Boleh dijelaskan? Iya, jadi pertama kali kami terjun di tinju profesional, pertama kali main di kelas bulu. Kelas bulu itu di berat di 57,1. Dan 2019 kami sempat juara dunia IBA di Malang melawan petinju Filipina. Dan merebut sabuk WBC Asia 2 kali. Yang pertama di Singapura dan di Thailand lawan petinju tuan rumah Thailand pada saat itu. Dan jadi udah berapa kali lawan dari luar negeri nih? 3. Sudah Thailand, India, Filipina. Thailandnya udah 4 orang. 4 orang yang dari Thailand. 4 tambah India sama yang Filipina 3. Dan kebetulan 3-tiganya saya menang angka semua. Luar biasa, salut saya. Oke. Dan yang kita tahu kan terakhir kemarin juga tandingnya dengan Filipina ya. Dan itu sepertinya kalau saya lihat dari berapa kali bertanding? Sudah berapa kali bertanding ini selama di TNI Angkatan Udara?
Kalau saya sudah 14 kali tanding. 14. Ya. Berarti yang kemarin itu yang ke-14 Yang ya? ke-14. Dengan Filipina itu ya. Siapa namanya, boleh tahu kalau boleh diingetin kita? John Gemino. John Gemino. Dan itu sudah yang maksudnya ke-14. Lalu kita lihat perjuangan dan juga bertahannya Bang Ongen ini luar biasa ya. Boleh dong cerita ke kita? Iya, jadi John Gemino ini salah satu petinju terbaik juga ya menurut saya, dan lawan terberat saya juga, karena dia mampu menjatuhkan saya 2 kali di ronde 9. Dan di tinju profesional kita bukan hitung di satu ronde itu saja, jadi kita punya 1 sampai 10. Jadi perhitungan itu dari 1 sampai 8. Itu saya menang. Jadi pas di ronde 9 saya jatuh. Ya, dia poinnya itu 10-7. Memang dia menang 10-7. Tapi dihitung dari poin ronde 1 sampai 7. Seperti itu. Seperti Jadi itu ya. kami menang split decision. Split decision itu menang angka tipis. Angka tipis, karena kalau saya sempat lihat kemarin tuh kan dari 3 juri, 3 juri ya kalau nggak salah ya. Iya. 2 ke Bang Ongen, Iya. 1 ke yang Filipina, John Gemino ini. Jadi itu namanya kalah tipis ya. Iya. Tapi itu saya ngelihatnya sempat deg-degan juga gitu kan, karena Bang Ongen, wah itu dari rautnya aja udah berusaha bagaimana caranya saya bisa bertahan gitu, tapi akhirnya menang. Iya. Ya, selamat. Oke, kalau kita berbicara tentang tinju, itu pasti kan ada teknik ya, teknik bertinju dan bagaimana cara menyerang, bertahan dan segala macamnya itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara kita bertahan atau menyerang lawan, itu apakah ada ada semacam kayak pelajaran khusus gitu, atau memang kita dengan memperhatikan aja dari kebiasaan lawan bertanding? Iya, jadi kita selama training camp, kita dengan pelatih melatih refleks, stamina yang utama ya, dan tentunya kita belajar juga video-video lawan. Jadi kita pelajari dia punya kekurangan, kelebihan, seperti itu. Jadi tinggal game plan-nya dari pelatih. Pelatih mengarahkan kita buat mainnya seperti apa, karena lawannya fighter, kita bisa main counter boxer seperti itu. Seperti kemarin saya terapkan. Jadi biasanya saya main fighter, karena kebetulan lawannya main fighter, saya tidak bisa diadu, jadi saya main boxer, counter fighter namanya. Counter fighter gitu ya. Jadi memang ada teknik-teknik tertentu yang kita harus bisa membaca ketika lawan ini sedang posisinya bagaimana gitu ya. Dan itu mempelajarinya nggak hanya setahun 2 tahun ya, tentu ya? Iya, bertahun-tahun. Udah berapa lama? Maksudnya dari SMA sampai sekarang berarti berapa lama menggeluti dunia tinju? Dari 2011 sampai sekarang. 11, berapa lama ya? Lama banget berarti ya? Dan saya salah satu petinju cepat juga ya, dari 2011, 2012 saya udah bisa masuk Platnas Youth. Platnas Youth, oh ya, itu di kelas bulu waktu itu masuknya? Atau belum ada kelas-kelas? Oh, amatir. Okay. Dan perlu diketahui juga, saya sebagai petinju TNI yang juara dunia pertama kali, dan petinju Indonesia yang juara dunia di bawah 10 pertarungan. Wah, luar biasa. Ini memang patut untuk kita acungi jempol dan juga kita berikan penghargaan lebih sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan tadi dari ceritanya Bang Ongen itu 14 kali bertanding, kalah berapa kali? Belum pernah. Belum pernah kalah. Itu luar biasa ya. Dan pastinya teman-teman semua ya, sahabat Airman ini ya bisa melihat video Bang Ongen ya, bisa di YouTube gitu kan. Terus kalau misalnya mau lihat versi lengkapnya itu ada juga di Airman TV di Spen AU. Waktu itu kita sempat live streaming kan ya. Itu sudah diposting juga, jadi bisa melihat nih bagaimana performance-nya Bang Ongen gitu ya. Luar biasa sekali. Oke, satu terakhir yang ingin saya tanyakan ya untuk Bang Ongen ini. Pesan untuk generasi muda atau mungkin junior-juniornya nih yang merupakan atlet, terutama yang tinju nih, gimana pesannya Bang Ongen supaya mereka ini nih bisa minimal seperti Bang Ongen lah gitu. Pesan saya buat adik-adik, buat teman-teman yang sedang menggeluti dunia tinju, pesan saya disiplin. Kita harus berani korbankan masa muda kita untuk masa depan kita. Saya mau menyampaikan terima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Udara
yang telah mendukung saya, dan Kadis Pamsan AU, serta Marsikal Siswanta dan Kasubdis Litpers yang telah mendukung kami atlet tinju Dirgantara Boxing Camp. Luar biasa Bang Ongen, terima kasih untuk pesannya kepada generasi muda dan juga sesama atlet mungkin ya yang sedang merintis. Jadi teman-teman, sahabat Airman dan juga pemirsa Airman TV, korbankan masa mudamu demi masa depanmu. Jadi kita harus berusaha ya sekarang ini berdarah-darah lah kalau perlu gitu ya, supaya masa depan kita jauh lebih baik gitu. Oke. Terima kasih sahabat Airman dan juga pemirsa Airman TV semua yang sudah stay tune dan juga menyaksikan acara hari ini ya. Obrolan saya tentunya dengan Bang Ongen yang luar biasa di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih sekali lagi. Siap. Kita akan jumpa lagi insya Allah nanti di lain kesempatan ya, di lain topik juga, dan tentunya jangan lupa untuk follow media sosial TNI Angkatan Udara ya buat sahabat Airman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Salam Swabuana Paksa.